Perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Pada masa dinasti Bani Umayyah, banyak terjadi perkembangan dan kemajuan dalam semua bidang kehidupan. Perkembangan tersebut mempengaruhi terhadap perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam. Peranan para khalifah memiliki kontribusi besar dalam kemajuan Islam. Pertama, dalam bidang administrasi pemerintahan, kekhalifahan berbentuk monarki atau kerajaan. Kemudian kekhalifahan sentralistik terdiri dari beberapa provinsi. Kemudian mulai dibentuk departemen atau diwan, lambang negara berwarna merah, kemudian bahasa resmi kenegaraan yaitu bahasa Arab yang ditetapkan oleh Abdul Malik bin Marwan. Dalam bidang sosial dan kemasyarakatan, Al-Walid bin Abdul Malik mendirikan panti sosial penyandang cacat. Kemudian penyamaan derajat antara Muslim Arab dan Mawali atau Muslim non-Arab. Selanjutnya, penyusunan perundang-undangan untuk mengatur kehidupan dan pembangunan infrastruktur atau bangunan. Perkembangan kebudayaan Islam juga mengembangkan bidang seni dan budaya. Bahasa Arab berkembang luas, mata uang berbahasa dan bertuliskan Arab, gedung dan pabrik industri didirikan, irigasi semakin baik, pusat ilmu dan adab yaitu Kufah dan Basrah, serta pembukuan administrasi keuangan negara. Perkembangan dalam bidang kesenian, misalnya adalah pendirian majelis sastra, yaitu tempat diskusi mengenai banyak urusan untuk sastrawan dan ulama. Kemudian dalam bidang arsitektur, pembuatan bangunan misalnya menara, kubah, masjid, istana Khus Amrah, dan istana Al-Musattah. Dalam bidang ekonomi, pendapatan negara yang berasal dari dharaib atau kewajiban warga negara dan pajak istimewa daerah taklukkan. Oleh Umar bin Abdul Aziz, pajak non-muslim dikurangi. Mata uang dicetak secara teratur mulai dilakukan oleh Abdul Malik bin Marwan. Organisasi keuangan terpusat di Baitul Mal berasal dari aset pajak tanah non-muslim. Dalam bidang pendidikan, ada beberapa tempat pendidikan. Yang pertama adalah kutab. Kutab adalah tempat belajar anak-anak menulis, membaca, menghafal Al-Quran, serta pokok ajaran Islam. Setelah kutab, anak-anak akan melanjutkan ke masjid, yaitu kelanjutan dari kutab. Tingkat pertama diajar oleh guru biasa, tingkat tinggi diajari oleh ulama yang dalam ilmunya dan masyhur. Perkembangan kebudayaan Islam selanjutnya adalah pada bidang politik dan militer. Ada beberapa langkah dalam bidang politik yang dilakukan pada dinasti Umayyah. Yang pertama adalah memindahkan ibu kota dari Kufah ke Damaskus. Kemudian, menumpas segala bentuk pemberontakan, menyusun organisasi pemerintahan, mengubah sistem pemerintahan ke arah monarki atau kerajaan, bahasa Arab ditetapkan sebagai bahasa negara, dan khalifah membentuk al-hijabah atau ajudan untuk keselamatan, mencegah pembunuhan kepada khalifah. Sedangkan dalam bidang militer, ada undang-undang wajib militer khususnya untuk orang Arab. Kemudian ekspansi atau perluasan wilayah ke Asia Timur sampai wilayah Hindia, ke barat sampai Eropa sampai ke Spanyol, dan ke Afrika sampai ke Maroko. Dinasti Bani Umayyah mendirikan pusat kegiatan ilmiah di kota Basrah dan Kufah di Irak. Perkembangan ilmu pengetahuan itu ditandai dengan munculnya ilmuwan-ilmuwan muslim dalam berbagai bidang. Dalam bidang ilmu hadis, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan ulama besar Hijaz dan Syria yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk mengumpulkan, menuliskan, dan membukukan hadis. Setelah generasi Az-Zuhri dilanjutkan oleh Ibnu Jurayj dan Ar-Rabi' bin Shabih. Sedangkan dalam bidang ilmu tafsir, ada 3 madrasah ilmu tafsir. Yang pertama Madrasah Makkah atau Madrasah Ibnu Abbas, kemudian Madrasah Madinah atau Madrasah Ubay bin Ka'ab, dan Madrasah Irak atau Madrasah Abdullah ibnu Mas'ud. Dalam bidang ilmu fikih, terdapat 2 aliran. Yang pertama adalah ahli fikih Hijaz yang menggunakan athar atau ketetapan hukum yang pernah dilakukan oleh para sahabat. Sedangkan ahli fikih Irak menggunakan ra'yu atau akal pikiran dan logika untuk menentukan hukum. Beberapa tokoh dalam bidang ilmu fikih, misalnya ulama tabi'in Suriyah bin Al-Harith, Alqamah bin Qais, Masruq al-Ajdah, dan Aswad
bin Yazid. Kemudian murid-muridnya Ibrahim An-Nakhai, Amir bin Surabil Asy-Sya'bi, dan Hamad bin Abu Sulaiman. Dalam bidang ilmu tasawuf ada 3 tokoh utama. Yang pertama adalah Sa'id bin Musayyab yang mencontohkan zuhud ketika ditawari 35.000 dirham tetapi menolaknya. Kemudian ada Hasan al-Basri yang mengenalkan tasawuf untuk melatih jiwa atau hati memiliki sifat zuhud, roja, dan khauf atau takut. Yang ketiga, Sufyan ats-Tsauri menjalani hidup sederhana dan menganjurkan zuhud. Dalam bidang ilmu bahasa dan sastra, ada seorang ahli bahasa bernama Sibawayh menulis pokok kaidah bahasa Arab berjudul Alkitab. Kemudian muncul sastrawan lainnya yaitu Nu'man bin Bashir al-Ansori, Qais bin Mulawah, Al-Akhtal, Abul Aswad ad-Duwali, Al-Farasdak, dan Jarir. Perkembangan dalam bidang ilmu sejarah dan geografi, Ubaid bin Syariah al-Jurhumi menulis kitab Al-Muluk wal Akhbar Al-Madhi, catatan sejarah raja masa lalu, terutama Bani Umayyah atas perintah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian Suhara Abdi menulis Kitabul Amsal. Dalam bidang ilmu kedokteran, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik mendirikan sekolah tinggi kedokteran dan menyediakan fasilitas riset dengan biaya negara. Beliau banyak belajar dari negeri Persia. Selain itu, terjadi penerjemahan buku kedokteran yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam bidang kedokteran ini pula, Harits bin Kildah dan Nazar meraih ilmu kedokteran. Sedangkan Khalid bin Yazid adalah orang pertama yang menerjemahkan buku astronomi, kedokteran, dan kimia. Selain itu, dia adalah penyair dan orator. Dinasti Bani Umayyah memiliki kontribusi besar dalam kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam. Kemajuan tersebut didukung oleh langkah-langkah pengembangan yang dilakukan oleh para khalifah dinasti Bani Umayyah. Pengembangan tersebut menyentuh berbagai bidang kehidupan, yaitu administrasi pemerintahan, sosial kemasyarakatan, ekonomi, seni budaya, pendidikan, politik, dan militer. Mulai pada masa inilah umat Islam menguasai ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih.